Laduni itu bukan nggak belajar, dia belajar. Cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Ini saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itulah guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus, pembicaranya Quran Sunnah, tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus, ustadz Quran, ustadz Sunnah, macam-macam, ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu. Satu kali diundang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh, mohon maaf akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh, ini dia. Kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah, ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua, cari popularitas. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya, kalau ngaji itu harus ke dia aja, ke orang lain nggak boleh. Takut nanti beda, takut nanti tercemar, takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga, Sunnah juga, tersambung ilmunya ke Nabi. Dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya. Tapi dia mengondisikan tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah, itu jah namanya. Ya, nah, itu mati itu, terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan nih 4 kualifikasi. Nah, sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal, bisa jadi karena kurang pengetahuan kita belum sampai ke situ, atau yang kedua kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua, khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung. Bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi. Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakfir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Lihat, gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak, saya ngajar kan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang
Orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu. Habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang menyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas. Masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz supaya kesejahteraannya meningkat. Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi amin khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor, dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustadz-ustadz, dai-dai yang datang dari luar, ada biasa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Sini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua sebagai bagian dari akhir penutup adalah thalabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain. Bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan apalagi Ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa Ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Enggak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Satu kali saya tutup dengan kisah, hingga 1 menit kita selesaikan karena kami pun mesti berangkat juga. Ya. Ada seorang penuntut ilmu datang pada syekhnya. Syekh minta izin, ada ustadz itu kiai baru, jamaahnya agak banyak, saya pengen ngaji ke situ. Pengen tahu apa yang diajarkan. Syekhnya bijak, oh iya, berangkat aja supaya kamu tahu. Begitu tahu 1-2 hari balik lagi. Kok kamu pulang lagi? Oh, bid'ah itu katanya. Bid'ah, Anda bayangkan tuh. Loh, dari mana tahu kamu bid'ah? Dimarahi sama syekhnya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Berangkat dulu, dampingi dulu majlisnya, mujalasah fihi, ya, duduk kamu di situ 2-3 pekan, duduk dulu baru kembali lagi ke sini. Karena perintah syekhnya maka diikuti. Sepekan, 2 pekan belum balik, 3 pekan belum balik, 4 pekan belum balik, 5 pekan belum balik, sudah agak lama baru balik. Syekhnya tanya, kemana aja kamu? Ternyata sunnah juga. Ternyata sesuai dengan tuntunan Nabi, kata. Ini masa lalu orang-orang soleh, bukan kondisi sekarang, bukan. Dulu. Dulu pun sudah ada suasana itu, makanya diingatkan oleh Nabi SAW.